Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga semangat untuk menuntut ilmu. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan beserta dengan fungsinya ya. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat memahami kebutuhan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis serta hasil dari fotosintesis. Kemudian mengaitkan proses fotosintesis dengan makhluk hidup lain. Apakah kalian tahu kita sedang berada di mana? Ya, benar sekali. Kita sedang berada di hutan. Wah, pohon-pohonnya sangat besar dan rimbun ya. Tentunya udara di sini juga sangat sejuk. Apakah kalian tahu bahwa negara kita, Indonesia, memiliki hutan yang sangat banyak dan luas? Dari beribu-ribu pulau di Indonesia, tersebar pula hutan-hutan di Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke. Karena inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia. Selain itu, Indonesia juga dijuluki sebagai salah satu negara yang menjadi paru-paru dunia. Lalu, mengapa dengan banyaknya hutan dan pepohonan dapat menunjang kelangsungan hidup di muka bumi ini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, yuk kita belajar bersama-sama mengenai proses fotosintesis pada tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat makan seperti yang manusia lakukan, seperti makan mie, makan burger, makan donat, ataupun makanan lain yang kalian sukai. Tumbuhan memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan manusia ataupun hewan seperti mulut, lambung, maupun yang lainnya. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan energi matahari. Lalu, apa saja sih bahan-bahan yang diperlukan tumbuhan untuk membuat makanannya sendiri? Tumbuhan memasak makanannya sendiri dengan menggunakan air, karbon dioksida, dan energi cahaya matahari. Akar pada tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah, lalu diangkut melalui batang dan sampai ke daun. Pada daun inilah terjadi proses memasak makanan. Kemudian ada karbon dioksida. Karbon dioksida merupakan komponen atau salah satu bahan yang penting dalam pembuatan makanan. Karbon dioksida banyak dikeluarkan oleh manusia dan hewan yang kemudian diserap oleh daun melalui pori-pori. Pori-pori kecil yang ada di daun inilah yang disebut dengan stomata. Stomata ini terletak pada bawah daun. Di dalam daun juga terdapat zat hijau daun atau yang disebut dengan klorofil. Klorofil ini berfungsi untuk menangkap sinar matahari, kemudian menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat dan oksigen. Nah, proses inilah yang disebut dengan proses fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis ini adalah karbohidrat dan oksigen. Karbohidrat digunakan oleh tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan makanan pada tumbuhan. Lalu oksigen akan disebarkan ke udara bebas melalui stomata, dan udara tersebutlah yang biasa kita hirup setiap waktu. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang proses fotosintesis ya. Sekarang
Ceritakan pentingnya fotosintesis dan apa yang akan terjadi pada manusia serta hewan jika tumbuhan tidak melakukan fotosintesis. Nah, kemudian kalian tuliskan jawabannya di buku tugas masing-masing ya. Sekarang kita sudah tahu bagaimana proses fotosintesis pada tumbuhan yang mempunyai peran sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan hewan di muka bumi ini. Kita tidak bisa hidup tanpa adanya tumbuhan. Semua makanan yang kita makan dan udara yang kita hirup sebagian besar berasal dari tumbuhan. Maka dari itu, peran kita sebagai manusia atau makhluk hidup yang paling sempurna yaitu untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, serta agar sistem kehidupan tetap berlangsung dengan lancar. Semoga pembelajaran kali ini dapat kalian pahami dan juga bermanfaat untuk kalian ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.